Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama channel Muhammad Nurdin Official. Kali ini kita akan berbincang-bincang dan ngobrol-ngobrol seputar ya tanda-tanda kekuasaan Allah, ya, tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di alam semesta ini, yang banyak sekali perintah dalam Al-Quran kita untuk memperhatikannya, untuk merenunginya, ya. Di antaranya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Al-ayah. Sesungguhnya di dalam proses penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang cerdas, ya. Nah, jadi pagi hari ini alhamdulillah di suasana yang sejuk, pemirsa, saya perkenalkan dengan seorang profesor, yaitu Bapak Profesor Sumardi, Pak. Bapak Profesor Sumardi, beliau guru besar di Universitas Lampung, bidang mikrobiologi. Nah, kira-kira kalau mikrobiologi kaitannya dengan supaya kita lebih dekat kepada Allah, kira-kira di mana itu, Pak? Monggo, Pak. Ya, jadi mikrobiologi kalau awalnya itu kan sangat berkaitan dengan penyakit, ya. Iya. Ya, penyakit, kesehatan itu. Memang mikrobiologi, mikroba itu sangat mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Jadi ada yang di perut kita. Iya. Bisa membantu. Ada juga mikroba yang menyebabkan penyakit. Iya. Ada. Itu sangat dipelajari di mikrobiologi. Mikrobiologi untuk penyakit biasanya contohnya adalah bakteri. Virus itu juga disebabkan oleh mikroba. Kemudian protozoa juga. Ya, protozoa, ya. Mikroba. Jamur. Ya, yang protozoa itu yang contohnya penyakit apa itu, Pak? Protozoa. Penyakit malaria, bukan? Malaria ya. Nah, di Indonesia, kalau di daerah Lampung ini, di daerah biasanya pinggir pantai, daerah endemik itu Hanura. Nah, itu masih ada ya penyakit itu, ya? Masih ada di sana. Itu daerah endemik. Saya pernah berkunjung ke sana juga. Di situ tingkat penyakit malarianya itu sangat tinggi. Sangat situ. Tinggi, ya. Ya. Hanura, Pak, ya? Hanura, ya. Ya. Tapi mungkin itu dulu, ya. Sekarang masih itu. Oh, masih. Masih. Nah, jadi makanya di situ ada itu karena banyak ini ya, kayak embung atau rawa-rawa. Yang mungkin tadinya tambah udang, mungkin kadang ditinggal, apalagi di situ kan nggak ada. Jadi nggak terawat itu, ya? Nggak terawat, kemudian ikannya atau udangnya sedikit, kemudian akhirnya jentik-jentik nyamuk itu malah kan dominan, dominan. Ya. Dan jentik-jentik nyamuk itu sebagai apa namanya? Ya, perantara lah. Iya. Nyamuk itu kan perantara. Iya. Perantara. Ya, kalau di penyakit tanaman namanya vektor, Pak. Ya, vektor. Kemudian bakteri. Ya. Bakteri banyak sekali menyebabkan penyakit itu. Itu ada tipes, ada apalagi vibrio kolera. Kemudian bukan salmonella, bukan? Ya, bakteri salmonella juga, ya. Salmonella typhosa itu. Itu menyebabkan penyakit itu. Dan kalau saya pelajari itu bakteri-bakteri yang menyebabkan penyakit itu sebenarnya jumlahnya nggak banyak, Pak, kalau kita isolasi. Gitu, ya. Nah, jadi kemampuan orang mikrobiologi kan harus bisa mencari mikroba. Ya, mendapatkan, ya. Ya, mendapatkan mikroba. Ya. Itu istilahnya mengisolasi, ya. Mengisolasi. Nah, setelah dapat dipelajari. Dan untuk mendapatkan bakteri-bakteri penyakit itu biasanya diperbanyak dulu.
Oh iya 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 iya. Ya, makanya saya membayangkan sebenarnya kalau mikrobiologi penyakit itu kayak kalau manusia itu mungkin kayak penjahat itu. Kayak penjahat ya. Nah, penjahat itu kan jumlahnya nggak banyak. Nggak banyak ya. Sedikit. Ya, tapi ditakuti. Ditakuti ya itu. Saya tuh membayangkan kalau mikroba penyakit itu jumlahnya banyak. Sedikit aja orang takut. Iya 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 iya. Iya apalagi banyak. Iya iya iya. Iya. Jadi kalau kita mau mencari bakteri salmonella, vibrio cholera, agak sulit malah ya. Kalau ya, kita diperbanyak dulu. Ya, ya artinya gini, kalau kita sengaja ingin nyari itu agak sulit kan? Ya bagi orang mikrobiologi kan mudah. Ngerti tempat-tempatnya. Ya, jadi oh ini biasanya di umpamanya salmonella itu kan ada di usus di banyak feses kan. Ya, di feses ya. Biasanya saya cari di WC. Iya iya iya. Kolera juga sama, vibrio kolera itu banyak di WC. Iya, iya. Vibrio yang itu untuk manusia, untuk hewan ada lagi. Itulah. Kemudian virus juga sama. Iya iya. Virus juga kita harus menyediakan apa ya hospesnya tuh, karena virus kan dia ada makhluk hidup yang parasit obligat. Parasit obligat ya, dia harus selalu menempel pada makhluk hidup ya. Ya, sebenarnya untuk yang virus itu seperti kemarin kan wabah COVID itu, wabah COVID itu ya kan menakutkan itu. Menakutkan sekali. Jadi kalau heboh. Virus untuk mematikan kan sebenarnya gampang. Bakteri, virus itu mematikan gampang. Tapi kalau udah terisolasi, jadi kalau kita punya biakan virus atau bakteri, udah tinggal dibunuh aja. Direbus mati. Kemudian ditaruh di pH rendah mati. Dikasih garam mati. Cuma masalahnya itu kalau ada di tubuh manusia gimana? Oh iya. Karena mikroba itu kalau di tubuh manusia kan pengennya manusia selamat, bakterinya atau mikroba yang lainnya mati. Kalau direbus ya manusianya kan? Ya manusianya ya gosong. Gosong meninggal. Ya. Jadi makanya berkembang teknologi untuk membunuh bakteri umpamanya yang ada di tubuh manusia, sehingga dipelajari apa perbedaan sel bakteri dengan sel manusia. Ya, dipelajari betul. Dipelajari betul, umpamanya oh ternyata umpamanya kalau pada bakteri dia punya dinding sel. Nah, dinding sel itu nanti gimana sih cara menghambatnya? Ternyata ada antibiotik, penisilin umpamanya dan turunan. Mikroba itu sangat mempengaruhi kehidupan kita, ya kan. Jadi, tapi ada nggak mikroba yang bermanfaat, Pak? Ya bermanfaat banyak itu loh. Artinya selain yang menyebabkan manusia itu penyakit, ada nggak yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari? Kalau kehidupan sehari-hari ada juga seperti untuk mikroba probiotik. Dan kebetulan saya ini sedang mengembangkan mikroba probiotik. Masih bingung, Pak. Itu kata-kata probiotik itu sebenarnya apa sih artinya, Pak? Saya masih bingung itu. Probiotik itu apa? Pro itu kan pendukung. Atau mendukung lah. Mendukung. Biotik itu kan kehidupan, mendukung kehidupan. Oh, probiotik berarti menunjang, mendukung. Menunjang kehidupan. Seperti yang paling terkenal kan lactobacillus itu. Itu kalau kita konsumsi itu menyehatkan kita. Jadi kalau kita konsumsi diminum itu menyehatkan kita karena dia bakteri itu bisa menghasilkan antimikroba, kemudian bisa antimikroba alami yang bisa membunuh mikroba patogen yang ada di tubuh kita. Kemudian itu boleh dikatakan dia antagonis apa gimana? Iya, bisa antagonis. Kemudian dia bisa melakukan kolonisasi. Jadi di usus umpamanya ada usus ya. Nanti di dindingnya itu kan
akan ditumbuhi banyak lactobacillus itu. Oh, gitu. Kalau di dindingnya itu ditumbuhin itu, Iya. jadi mikroba yang lain itu nggak bisa masuk. Oh gitu. Ya, jadi istilahnya sudah ada benteng lah ya. Iya, ada benteng ya. Ada bemper lah ya, benteng. Seperti gini lah. Kalau kita ada perumahan padat penduduk itu kan. Iya. Kalau orang lain masuk kan susah itu kan. Aha. Mungkin security-nya juga diperhatikan, iya. mungkin jadi kalau orang lain masuk maunya mau berbuat jahat kan takut, kelihatan tuh ada orang berbuat jahat. Iya. Dalam mikrobiologi juga sama seperti itu. Iya. Nah, sebenarnya. Kalau yang kaitannya dengan untuk menghancurkan sampah ini Pak, dekomposer. Ya. Saya dengar bahwa kalau di dunia ini tidak ada mikroba, dunia kita itu penuh dengan sampah. Benar nggak itu? Ya, betul. Ya, alhamdulillah kita itu punya Allah itu menciptakan mikroba yang bisa mendegradasi sampah itulah. Jadi kalau sampah itu. Tapi tentu sampah organik kan? Ya, sampah organik. Ya, tapi sampah yang plastik bisa juga. Kan nggak bisa. Cuma nggak banyak. Nggak banyak. Ya. Jadi kalau istilahnya gini, Allah itu kan menciptakan ini kayak tumbuh-tumbuhan itu secara alami diciptakan oleh Allah itu. Iya. Kemudian Allah juga menyediakan mikrobanya yang bisa yang bisa menghancurkan apa namanya, memotong-motong lah istilahnya. Motong-motong pakai awamnya enzim, lah ya. Pakai enzim namanya lignoselulase, selulase, enzim selulase dan sebagainya, banyak sekali. Iya. Enzim silanase, termasuk pektinase juga ya. Ya, pektinase. Jadi di situ ada pohon yang mengandung kayu, selulosa dan sebagainya, disediakan juga enzim-enzim yang dihasilkan oleh mikroba yang digunakan untuk menghancurkan selulase dengan mengeluarkan enzim selulase. Nah, yang kalau dibikin manusia itu memang ada senyawa-senyawa bikinan manusia. Istilahnya itu namanya mungkin rekalsitran atau apa, jadi senyawa yang jarang. Dan itu mikrobanya juga ada, tapi ya jarang juga. Itu apa namanya tadi? Rekalsitran? Ya, rekalsitran. Apa itu artinya Pak? Kalau bahasa, saya juga baru dengar ini. Kalau bahasa mungkin asing itu, senyawa asing. Oh, senyawa asing? Iya, senyawa asing. Kalau secara kimia kan orang kimia pintar itu bikin senyawa-senyawa. Kalau ini Pak, bukan begini. Senyawa yang dari pohon atau dari makhluk hidup, kemudian kita tiru, kita sintetis, bukan itu? Ya, disintetik, tapi sintetik yang baru. Mungkin kalau di dalam bidang pertanian nanti Pak Nurdin kenal yang namanya DDT. Ya, kenal. Diklor dipenil apa lupa saya itu ya. Dikloretan. Nah, itu kan sangat membunuh apa namanya, serangga itu. Nah, kemudian dikloro, dipenil, trikloretan. Ya. Nah, tapi itu kan ternyata oleh mikroba itu kan waktu paruhnya atau kalau di tanah itu kan lama itu. Karena nggak ada mikroba atau nggak banyak mikroba yang bisa menghancurkan itu. Nah, iya, itu makanya sekarang dilarang gitu. Pak, sama pemerintah itu Pak. Di samping mikrobanya sedikit, kemudian juga dia bisa menimbulkan namanya, kalau dalam biologi namanya bioakumentasi atau akumulasi di dalam tubuh serangga itu. Ya, kan nggak boleh sekarang. Bahkan kalau di dunia pertanian lebih mengerikan lagi Pak, karena itu termasuk biosida. Jadi bio itu hidup, sida itu pembunuh. Jadi yang terbunuh itu dengan DDT itu bukan hanya serangga, kita juga bisa. Gitu. Sapi, ayam, ternak-ternak kita itu juga bisa mati. Makanya disebut biosida. Dan itu makanya dilarang keras sama pemerintah itu Pak. Itu udah harga mati tuh. DDT nggak boleh. Sekarang kayaknya udah nggak ada mungkin. Nggak ada. Iya. Sekarang. Nah, kembali ke tadi, ke istilah yang Bapak sampaikan apa tadi?
yang senyawa asing, bukan yang senyawa asing tadi. Recalcitrant. Ya itu saya baru dengar itu. Itu apa maksudnya, Pak? Yaitu istilahnya senyawa bikinan manusia itu. Buatan manusia. Buatan manusia. Dari laboratorium. Dari pabrik ya. Iya, dari pabrik. Yang tujuannya untuk gunanya untuk ya diantaranya tadi membunuh serangga atau apa. Oh ya. Yang salah satu produknya itu DDT itu tadi. Salah satu produknya. Kalau dalam pelajaran sering dicontohkan itu DDT. Iya. Yang sekarang udah dilarang tadi ya. Sekarang udah dilarang. Nah, artinya Allah Subhanahu wa taala sudah mengatur sedemikian rupa sehingga terjadi proses keseimbangan alam ya. Iya. Ya. Saya dulu pernah mendapatkan pelajaran ekologi yang dinamakan dengan apa itu, Pak? Keseimbangan apa sih ya? Yang intinya gini, Pak. Sampai-sampai ada orang yang sakit itu nggak mau berobat, Pak. Saking ekstrimnya dulu, saking ekstrimnya. Kenapa? Karena nanti akan terjadi keseimbangan sendiri gitu. Tuh. Nah itu ada istilahnya khusus, Pak. Istilah keseimbangan apa dalam ilmu ekologi itu loh, Pak. Mungkin Bapak ingat juga. Jadi di alam ini kan ekosistem kan ada ekosistem buatan, ada ekosistem alami. Nah kalau ekosistem yang buatan seperti sawah, kemudian kolam itu kadang-kadang nggak stabil, Tapi kalau yang ekosistem yang dari Allah langsung, yang alami, contohnya hutan belantara, itu justru di situ stabil, Pak. Tapi gini, Pak, memang mungkin ya sudah ciptaan ilahi kayak ada penyakit atau seperti apa itu kan sebenarnya kita juga nggak boleh membenci atau apa, karena itu sebenarnya kan menimbulkan profesi baru. Akhirnya kayak Unila buka fakultas kedokteran, kemudian obat-obatan berkembang. Apa namanya pandangan subjektif ya, subjektif. Jadi kalau kita kan berusaha berbicara pandangannya secara global itu ya. Global itu artinya holistik lah ya, holistik ya. Jadi artinya secara umum umat manusia tidak mengendaki penyakit. Secara umum umat manusia mengendaki sehat. Ya. Nah, ketika nanti ada penyakit, nah itulah proyek. Dan penyakit itu bukan kita ciptakan. Jangan diciptakan. Jadi biar Allah yang atur. Nah, ketika timbul penyakit, itulah jadi proyeknya fakultas kedokteran, fakultas farmasi, ilmu penyakit tanaman, ya seperti di jurusan saya kan proteksi tanaman. Jadi itu oleh karena itulah maka mungkin sesuai dengan ayat yang sudah saya bacakan tadi bahwa dalam proses penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, ya. Dan orang yang berakal itu selalu mengkaitkan antara peristiwa alam itu dengan sang pencipta, Pak. Selalu mengkaitkan. Ya, kemarin ada seorang ustadz namanya Ustadz Aulia menjelaskan bahwa ketika ada gempa bumi kita harus langsung introspeksi kita gitu. Artinya jangan-jangan ini Allah sedang memberikan pengujian teguran pada kita. Kira-kira dosa kita apa? Ayo pada tobat, Ya. Itu yang diutamakan. Nah, adapun nanti ternyata itu karena lempengannya geseran atau lempengannya tumpuk-tumpuk itu sudah itu bahasan lain dan itu tidak dijadikan fokus, tidak. Sebab kalau itu dijadikan fokus nanti akhirnya kita lupa dengan Allah. Karena kan semua kan digerakkan sama Allah kan. Ya. Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Terima kasih kepada Profesor Sumardi yang sudah menyempatkan waktu di tengah-tengah kesibukannya sebagai seorang guru besar yang tugasnya itu adalah meneliti, menulis jurnal, bimbing mahasiswa dan lain-lain, tapi kok mau menyempatkan waktu ini ya. Insya Allah mudah-mudahan ini amal soleh Bapak ya. Amin. Ya baiklah, saya kira sekian dulu para pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.